Bab 21. Kebiasaan adalah suatu hal yang buruk, diam-diam dapat merusak pikiran seseorang tanpa disadari. Saat menyambut pengantin wanita, Xiao Che ingin membantu Xia Qingyue, tapi dia tanpa ampun membekukan lengannya. Pertama kali dia memanggilnya, istri, dia hampir marah. Pertama kali dia memegang tangannya, Xiao Che bisa merasakan aura pembunuh yang dingin datang darinya. Hanya dalam beberapa hari, istri Qingyue, Xiao Che menjadi semakin mulus, dan dia telah pasrah, tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dia masih sepenuhnya menerima gelar di permukaan. Belum lagi digandeng tangannya, melepas baju di hadapannya pun tak lagi canggung. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Che pasti tidur di sudut, tapi dengan selimut tebal di lantai, tidurnya akhirnya menjadi tidak nyaman. Dan setiap pagi pada jam 3 pagi, dia akan bangun dan menggunakan jarum perak untuk mengkondisikan dirinya. Dalam beberapa hari terakhir, dia menjadi semakin sadar akan perubahan luar biasa pada fisiknya. Cahayanya redup, tapi punggung telanjang Xia Qingyue masih seperti batu giok, dan kulitnya bersinar seperti salju. Xiao Che memegang jarum perak di tangannya, ujung jarinya melayang, dan tak lama kemudian dia berkeringat deras. 2/4 jam kemudian, setelah Tong Xuan yang lain selesai, Xiao Che menyingkirkan semua jarum perak dan menghela nafas panjang. Karena kelelahan, otaknya tiba-tiba menjadi pusing, tubuhnya bergoyang, dan seluruh tubuhnya jatuh, langsung di tubuhnya, di punggung telanjang Xia Qingyue, perasaan lembut dan halus yang tak terlukiskan tiba-tiba datang dari dadanya. Xia Qingyue tiba-tiba membuka matanya, ekspresi kemarahan melintas di matanya. Saat dia hendak menggunakan kekuatannya untuk mendorong Xiao Che menjauh, dia tiba-tiba menyadari bahwa auranya saat ini sebenarnya sangat lemah, jauh lebih lemah daripada kapan saja sebelumnya, kali. Xia Qingyue segera menarik kekuatannya yang dalam dan mendorong Xiao Che menjauh hanya dengan sedikit kekuatan. Kemudian dia segera menarik pakaiannya, berbalik dan mengulurkan tangan untuk menopang tubuh Xiao Che, menatapnya dan berkata, "Ada apa denganmu?" Wajah Xiao Che sangat pucat sehingga tidak ada bekas darah yang terlihat, dan matanya setengah terbuka, seolah-olah dia kehilangan kekuatan bahkan untuk membukanya sepenuhnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lemah, "Tidak apa-apa, hanya saja kekuatan dan tenagaku sedikit berlebihan, biarkan aku istirahat sebentar." Mata Xia Qingyue sedikit berayun, dan sedikit rasa sakit yang tidak perlu muncul lagi di hatinya. Setelah akupuntur diberikan padanya untuk pertama kali, dia benar-benar kelelahan. Dan jika tenaganya hilang, mungkin relatif mudah untuk memperbaikinya. Namun dalam beberapa hari terakhir, dia harus melakukan akupuntur setiap hari, dan setiap akupuntur membutuhkan energinya yang paling dalam. Tubuhnya sudah lemah, dan dengan kelemahan yang terus-menerus, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. "Kamu tidak perlu berjuang terlalu keras untukku," kata Xia Qingyue dengan tatapan mata yang rumit. Xiao Che menyeringai dan tertawa, "Tidak, kamu memenuhi syarat, karena kamu adalah istriku yang dibawa pulang oleh seorang mak comblang terkenal." Xia Qingyue, Xiao Che menutup matanya, perlahan-lahan mengumpulkan kekuatannya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Meskipun kamu menikah di sini hanya untuk membalas kebaikanmu dan tidak pernah menganggapku sebagai suamimu, tapi aku tidak punya cara untuk tidak menganggapmu sebagai milikku. Istri, kecuali saya menceraikan Anda, memperlakukan wanita Anda dengan baik adalah salah satu tanggung jawab dan martabat paling mendasar dari seorang pria." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dada Xiao Che terasa hangat. "Aku pergi, meski aku terharu, tapi aku tidak percaya kamu, seorang wanita, tidak merasakan sedikit pun di hatimu." Untuk waktu yang lama, dia tidak mendengar kata-kata Xia Qingyue. Dia membuka matanya, menarik napas beberapa kali, dan berkata dengan ekspresi menyedihkan, "Istri Qingyue, aku mungkin tidak bisa berjalan sekarang. Bisakah kamu tolong aku? Pergilah ke sana." Matanya menunjuk ke sudut tempat dia tidur. Xia Qingyue melirik selimut yang terbentang di tanah, rasa sakit yang tidak semestinya di hatinya semakin dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik ke tempat tidur. "Kamu tidur di tempat tidur, aku akan tidur di sana." Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Che segera menjadi cemas. Dia tidak tahu dari mana dia berasal, tapi dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Xia Qingyue secepat mungkin. "Tidak. Sama sekali tidak, meskipun kamu lebih baik dariku dalam segala aspek. Saya laki-laki dan Anda perempuan. Sebagai laki-laki,
Bagaimana saya bisa tidur di tempat tidur saya sendiri dan membiarkan seorang wanita tidur di tanah? Jika Anda tidur di sana, saya lebih suka tidur di halaman. Suara itu mendesak dan mengungkapkan tekad yang tak terbantahkan. Setelah mengatakan itu, dia masih berjuang untuk bangun, berpura-pura bangun dari tempat tidur. Ekspresi rumit tiba-tiba muncul di wajah Xia Qingyue. Dia mengertakkan giginya sedikit dan akhirnya membuat keputusan setelah perjuangan singkat. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong tubuh lemah Xiao Ce ke dalam, dan kemudian menarik selimut merah besar menutupi dirinya dan Xiao Ce pada saat yang sama. Jangan sentuh aku. Xia Qingyue berbaring di luar tempat tidur dengan punggung menghadap Xiao Ce, mencegahnya melihat ekspresinya saat ini. Xiao Ce tertawa diam-diam. Dia masuk ke posisi tidur paling nyaman secepat mungkin, dan menutup matanya dengan indah. Jangan khawatir. Dengan kekuatanmu yang dalam, aku tidak bisa membunuhmu bahkan jika aku mau. Bagaimana kalau, tidur di ranjang yang sama? Hanya dengan begitu kita bisa dianggap sebagai suami dan istri. Xia Tiyue, aku sangat lelah. Qingyue, istriku, aku mau tidur dulu. Baiklah, aku akan meminta bibi kecilku untuk membuatkanku ginseng salju dan sup ayam untuk mengisi kembali tenagaku besok. Baiklah. Petik 2. Suara Xiao Ce menjadi semakin kecil. Ketika suaranya benar-benar turun, napasnya menjadi sangat stabil, dan dia tertidur dengan tenang di tengah kelelahan yang berlebihan. Xia Qingyue diam-diam berbalik dan menatap wajah Xiao Ce yang begitu dekat dengannya, matanya bergetar dengan ekspresi yang sangat rumit. Sejak dia bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, dia bertekad untuk tidak melakukan hubungan seks selama sisa hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria. Dia selalu percaya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebelum menikah dengan Xiao Ce, dia bahkan tidak mengizinkan Xiao Ce menyentuhnya sama sekali. Tapi sekarang, dia tidur di ranjang yang sama dengannya, dan dia tidak merasa terlalu tidak bisa diterima di dalam hatinya. Apa yang salah denganku? Apakah karena perasaan bersalah terhadapnya? Mungkin, dia berpikir dengan cemas, dan sebelum dia menyadarinya, dia juga tertidur. Dia tidak menyadari bahwa dia bisa tertidur begitu cepat meskipun ada seorang pria yang berbaring di sampingnya, yang berarti bahwa di alam bawah sadarnya, dia hampir tidak memiliki rasa waspada dan penolakan terhadap Xiao Ce. Kali ini, Xiao Ce tidur sampai jam 3 pagi sebelum bangun. Ketika dia membuka matanya, Xia Qingyue sudah tidak ada lagi, dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya di ruangan itu. Meski sudah istirahat semalaman, badan saya masih terasa cukup pegal dan lemas. Xiao Ce duduk, menghembuskan napas berat, dan berkata pada dirinya sendiri, jika ini terus berlanjut, tubuhku mungkin akan roboh karena kelelahan. Sepertinya aku terlalu tegas. Namun, hanya dengan cara inilah dia dapat mengambil inisiatif untuk mencarikan 3 hal itu untukku. Xiao Ce turun dari tempat tidur dan mengganti pakaiannya. Ketika dia melepas mantelnya, dia memegang liontin yang tergantung di lehernya dan tertegun sejenak. Pada hari pertama setelah dia dilahirkan kembali, kenangan yang tumpang tindih membuatnya seperti ini. Liontin menimbulkan pertanyaan besar. Karena dalam kehidupan di benua Changyun, ia juga memiliki liontin di lehernya, dan sama persis dengan yang ia kenakan sekarang. Liontin itu sepertinya terbuat dari perak dan bisa dibuka dari tengah hingga memperlihatkan 2 cermin kecil yang halus, tapi hanya itu, tidak ada yang istimewa darinya. Di benua Changyun, gurunya memberitahunya bahwa ketika dia menjemputnya, dia memakai liontin ini di lehernya. Dan yang dia kenakan sekarang sudah ada sejak dia mengingatnya. Kakek memberitahunya bahwa ayahnya Xiao Ying mendapatkannya entah dari mana dan memakaikannya setelah dia lahir. Itu adalah peninggalan ayahnya. 2 masa kehidupan, liontin yang sama. Apa yang terjadi? Setelah berganti pakaian, kesadaran Xiao Ce memasuki mutiara racun langit. Di dunia hijau, gadis berambut merah masih mempertahankan postur aslinya dan melayang di sana dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Dalam 2 hari terakhir, dia bertanya kepada kakeknya dan Xia Qingyue secara menyindir apakah ada orang berambut merah dimanapun. Jawaban yang dia terima adalah, belum pernah mendengarnya, yang membuat Xiao Ce semakin meragukan identitas gadis ini, rasa ingin tahu dan keraguan. Namun, dia tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan gadis itu. Setelah berganti pakaian tipis dan meregangkan tubuhnya, hidung Xiao Ce tiba-tiba mencium aroma segar yang memikat, yang membuatnya langsung ngiler. Mengikuti baunya,
dia melihat kaleng sup di atas meja. Dia bergegas dan membuka tutupnya. Aliran uap panas perlahan naik seiring dengan kelezatan yang memikat. Sup ayam ginseng salju. Hah, bibi kecilku yang terbaik. Xiao Che tiba-tiba merasa lapar, mengambil sumpitnya dan mulai makan seperti orang gila. Di tengah makan, pintu dibuka, dan Xiao Lingqi, mengenakan pakaian kuning muda, berjalan masuk dengan tampan. Saat dia melihat Xiao Che sedang makan, dia membuka bibirnya dan berkata, sup ayam, baunya enak sekali, sepertinya masih berbau seperti ginseng salju. Xiao Che, siapa yang membuatkan sup ayam untukmu? Kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu memakannya di sini sendirian. Kata-kata Xiao Lingqi tiba-tiba mengejutkan Xiao Che. Bibi kecil, bukankah kamu mengirimkan ini? Tentu saja tidak. Setelah Xiao Lingqi mengatakan ini, matanya tiba-tiba menjadi aneh. Di klan Xiao ini, satu-satunya yang akan memberimu sup jahe, kecuali aku. Ya, sepertinya satu-satunya. Siapa yang mungkin istrimu, King Yue? Tampaknya hubungan kalian sebagai suami dan istri cukup baik. Jelas ada rasa masam dalam kata-kata Xiao Lingqi. Xiao Che meletakkan sumpitnya dan berbisik, bagaimana dia bisa membuatkan sup ayam untukku? Ini sama sekali tidak ilmiah. Aku tidak peduli siapa yang membuatkannya untukmu. Pokoknya, kamu suka minum sup ayam. Minum saja semuanya. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa orang-orang dari klan Xiao akan tiba di sore hari. Seluruh klan Xiao sedang bersiap sekarang. Kamu harus berhati-hati ketika saatnya tiba dan jangan menyinggung siapapun di sekte Xiao secara tidak sengaja. Xiao Lingqi berkata dengan serius. Aku tahu, paling buruk, aku tidak keluar. Lagi pula mereka tidak akan bisa memilihku, jawab Xiao Che dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa keluar. Xiao Lingqi mengibaskan jari giok putihnya ke arahnya dan berkata dengan tegas, aku mendengar dari ketua sekte bahwa tuan muda dari sekte Xiao ingin mengamati semua orang di klan Xiao kita, tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya. Kurang, jika saatnya tiba, Anda tidak boleh kehilangan etiket Anda. Tidak perlu khawatir tentang ini. Bukannya bibi kecilku tidak tahu. Aku selalu menjadi yang paling sopan. Xiao Che menjawab sambil tersenyum, dan kemudian mulai makan dengan liar dengan kepala tertunduk. Baik, kalau begitu aku akan pergi ke tempat ayah untuk membantu. Jika kamu baik-baik saja setelah minum sup ayam, kamu bisa ikut dengan kami. Setelah Xiao Lingqi selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Bab 22, tidak lama setelah Xiao Lingqi pergi, Xia King Yue kembali. Hari ini, dia mengganti gaun merahnya dan menggantinya dengan rok biru air dengan sulaman pola phoenix muda, jepit rambut safir di rambutnya, anting-anting mutiara yang tergantung di telinganya, dan leher merah muda yang digantung safir rantai manik-manik berwarna biru, kulit leher yang terbuka berwarna putih bening, seolah-olah dapat melihat menembus tulang, dan wajah cerah serta cantik. Mata Xiao Che tiba-tiba berbinar dan dia menatap kosong. Bukankah interpretasi dari keindahan tiada taraf seperti inilah yang membuat peri jatuh ke dunia fana? Xia King Yue berjalan masuk dari pintu, setiap langkah yang diambilnya seringan dan anggun seperti menginjak awan. Wajahnya yang seputih salju dan leher merah mudanya semuanya sangat cantik, dan dia juga mengungkapkan semacam kebangsawanan dan kesombongan dingin yang membuat orang-orang merasa malu. Tidak ada yang bisa melihatnya. Dia tidak akan percaya bahwa dia hanyalah putri seorang pengusaha dari kota terpencil, tetapi akan berpikir bahwa dia adalah seorang putri yang mulia dan tidak dapat diganggu-gugat. Xiao Che terpesona dengan apa yang dilihatnya dan mendesah dalam hatinya. Satu-satunya ruangan di mana dia bisa berganti pakaian ada di ruangan ini. Dia pasti tertidur lelap saat itu, dan dia merindukan pemandangan indah saat dia berganti pakaian. Aku tidak bisa memaafkannya. Pakaian biru lebih cocok untukmu daripada baju merah. Xiao Che memandangnya dan mengaguminya dengan tulus. Xia King Yue sama sekali tidak terpengaruh oleh pujiannya. Melirik kaleng sup kosong di atas meja, dia berjalan untuk mengambilnya dan berjalan keluar. Apakah kamu membuat sup ayamnya? Xiao Che bertanya dengan suara keras. Rasanya tidak enak. Xia Tiyue memunggungi dia dan berkata dengan dingin. Tapi jauh di dalam matanya, ada emosi halus yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Enak sekali. Aku baru menyadari bahwa kamu sangat pandai membuat sup. Xiao Che berkata sambil tersenyum. Dia berdiri, berbaring, dan berkata dengan serius untuk membalas sup ayam istri King Yue.
malam ini, aku pasti akan melakukannya, bekerja lebih keras di tempat tidur. Petik 2. Xia Qingyue terbiasa dengan ejekan verbal dari waktu ke waktu, dan berkata tanpa ekspresi, sore ini, seseorang dari Sekte Xiao akan datang. Pemimpinnya adalah putra bungsu dari pemimpin Sekte Xiao, bernama Xiao Kuangyun. Saya mendengar dari master bahwa budidaya kekuatan mendalam Xiao Kuangyun ini hanya rata-rata di antara generasi muda Sekte Xiao, dan reputasinya sangat buruk di luar. Namun, karena dia adalah putra bungsu, dia sangat disukai dan tidak ada seorang pun di Liuyun City bisa menyinggung perasaannya. Dia, jika Anda bisa menghindari bertemu dengannya, cobalah menghindarinya. Xiao Kuangyun, oke. Aku mengerti. Terima kasih istriku Qingyue, karena telah mengingatkanku, kata Xiao Che sambil tersenyum. Hari ini adalah hari ketika orang-orang dari Sekte Xiao tiba. Berita bahwa seseorang dari Sekte Xiao akan datang tidak hanya mempengaruhi klan Xiao, tetapi juga seluruh kota Liuyun. Kota Liuyun berada di posisi terbawah Kekaisaran Angin Biru dalam segala aspek, sedangkan Sekte Xiao berada di puncak tertinggi Kekaisaran Angin Biru. Ada jumlah level yang tidak diketahui di antara keduanya. Orang-orang dari Sekte Xiao, atau putra kepala Sekte Xiao datang ke sini secara langsung, dan karakternya tidak berbeda dengan seorang kaisar yang mengunjungi rumah pedesaan paling sederhana. Seluruh kota Liuyun diselimuti suasana tegang. Beberapa orang diam-diam menantikannya, berharap menemukan cara untuk menjalin hubungan dengan Sekte Xiao, sementara lebih banyak orang yang dilanda panik. Setelah mengetahui bahwa sore ini adalah waktu kedatangan mereka semua tinggal di rumah. Takut akan hal itu, mereka akan menyinggung pihak lain. Orang-orang dari Sekte Xiao ingin membunuh mereka, yang tidak ada bedanya dengan menginjak-injak semut di tanah sampai mati. Hukum adalah lelucon bagi mereka. Halaman klan Xiao tertata rapi di dalam dan di luar, dan semuanya bersih. Halaman terbesar dan termewah di keluarga Xiao tempat tinggal Xiao Yunhai telah direnovasi dan dibersihkan 2 hari yang lalu, bahkan spray, tempat tidur dan perabotan semuanya diganti, dan Xiao Yunhai sendiri pindah ke halaman kecil di sebelahnya. Bahkan makanan untuk beberapa hari berikutnya diatur oleh Xiao Yunhai sendiri. Meskipun dia kelelahan, dia selalu sangat bersemangat. Karena dia yakin 100% bahwa orang yang dipilih oleh Sekte Xiao kali ini adalah putranya Xiao Yulong. Saat itu, putranya melayang ke langit. Dia sendiri juga akan menjadi kota Liuyun. Tidak, dia adalah penguasa mutlak yang tidak berani diganggu oleh siapapun selama ratusan mil. Mulai dari jam 10 pagi, Xiao Yunhai secara pribadi memimpin semua penatua dan diaken untuk berdiri di depan pintu, bersiap menyambut mereka. Mereka menunggu sampai tengah hari, dan kemudian, sore, sampai hampir jam 5 pada jam sore, seorang murid klan Xiao penuh pikiran, dia berlari kembali sambil berkeringat deras, dan berteriak dari jauh, Master Sekte. Ayo, orang-orang dari Sekte Xiao ada di sini. Momentum itu pasti kesalahan Sekte Xiao. Semua orang kaget. Xiao Yunhai melangkah keluar pintu dan meraung, cepat. Segera beritahu kami untuk bersiap. Siapapun yang melakukan kesalahan dan mengabaikan tamu terhormat kami tidak akan selamat. Sesepuh, segera ikuti saya. Pergi dan sambut kami dari jauh. Ketika Xiao Yunhai berlari jauh dan berjalan lebih dari 1 mil, dia akhirnya melihat sekelompok 4 orang berjalan dengan santai ke arah mereka. Di antara keempatnya, pemimpinnya adalah seorang pria muda yang tampak baru berusia 20 tahun. Dia mengenakan pakaian mewah, tinggi sedang, dan berpenampilan polos. Wajah pucatnya memiliki sedikit pucat, dan dia tampak seperti terlalu terlibat dalam hubungan seksual, kegiatan. Dari segi penampilan, ini pasti seseorang yang tidak dapat Anda temukan di tengah keramaian, namun wajah biasa seperti itu penuh dengan arogansi dan arogansi. Ketika dia berjalan, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangkat matanya ke langit. Dia bahkan tidak melihat ke arah pejalan kaki yang kebetulan lewat, seolah-olah melihat mereka lebih banyak akan menodai matanya. Di belakangnya mengikuti seorang lelaki tua berpakaian serba hitam dan berwajah tenang. Di belakang mereka ada 2 pemuda yang juga berpakaian hitam, dengan sulaman pola elang terbang berwarna perak di bahu mereka. Xiao Yunhai menarik napas dalam-dalam, berjalan cepat, mengepalkan tangannya, mencondongkan tubuh ke depan, dan bertanya dengan hormat dan hati-hati, "Maaf, apakah keempat tamu terhormat dari Sekte Xiao ini?" Pemuda yang berjalan di depan berhenti, memandang mereka dengan santai, dan berkata dengan mata setengah tertutup, "Ya, tuan muda ini adalah Xiao Kuangyun dari Sekte Xiao."
Postur tubuh Xiao Yunhai tiba-tiba menjadi lebih hormat, dan dia berkata dengan tulus, ternyata kita benar-benar berempat tamu terhormat, bagus. Kita sudah menunggu lama sekali. Saya adalah kepala klan Xiao saat ini di kota Liuyun, dan 5 orang di belakangku ini, mereka adalah 5 tetua klan Xiao yang paling berbudi luhur dan dihormati. 4 tamu terhormat telah datang jauh-jauh untuk klan Xiao kami. Kami sangat berterima kasih dan ketakutan. Tidak perlu bicara omong kosong. Xiao Kuangyun dengan santai mengalihkan pandangan dari 5 tetua, lalu melambaikan tangannya dengan malas, pimpin. Jalan, iya, tolong. Xiao Yunhai mengangguk dengan cepat, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan secara pribadi memimpin jalan kembali ke Xiao Clan. Aku ingin tahu siapa senior ini. Xiao Mosan, kata lelaki tua berbaju hitam itu dengan tenang. Wajah tua tanpa emosi, seperti mayat. Xiao Yunhai tidak berani berbicara. Hatinya sangat menakjubkan. Dia masih bisa mengetahui kekuatan mendalam Xiao Kuangyun, tapi dia tidak bisa mendeteksi keberadaan jejak kekuatan mendalam dari Xiao Mosan. Dalam hal ini, baik Xiao Mosan tidak memiliki kultivasi, jelas ini tidak mungkin. Atau, budidaya kekuatannya yang dalam jauh melampaui kemampuannya, dan itu di luar kemampuannya untuk memata-matai. Ketika mereka kembali ke klan Xiao, ada banyak orang yang berdiri di depan pintu, melihat postur hormat Xiao Yunhai di depan, jantung mereka berdetak kencang, dan mata mereka semua tertuju pada pemuda sombong itu, lalu mereka bergegas untuk merespon. Bolehkah saya bertanya apakah ini tuan muda dari Sekte Xiao? Seorang pria parubaya dengan sosok gemuk yang bergegas ke depan berkata dengan hormat. Siapa kamu? Xiao Kuangyun menatapnya dengan separuh matanya. Saya adalah penguasa kota-kota Liuyun, nama panggilan saya adalah Situnan. Saya mendengar bahwa tamu-tamu terhormat dari Sekte Xiao akan datang, jadi saya datang ke sini untuk menyambutnya. Setelah suara Situnan berbicara, dia memulai gemetar, dan dahinya juga mulai bergetar, garis keringat dingin. Sebagai penguasa kota Liuyun, dia telah melihat banyak pukulan besar, tetapi pukulan besar yang dia temui tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tuan muda Xiao Sekte. Pria sombong di depannya tidak terlihat luar biasa, tapi hanya butuh satu kalimat untuk membunuhnya. Saya, Yu Wenba, telah menjadi teman baik tuan klan Xiao selama bertahun-tahun. Saya datang, khusus untuk memberi penghormatan kepada sikap tuan muda Xiao. Saya juga melampirkan hadiah kecil dengan harapan tuan muda Xiao akan melakukannya, terimalah. Keluarga Yuan sama terkenalnya dengan klan Xiao di kota Liuyun. Kepala keluarga juga buru-buru melangkah maju dengan ekspresi hormat di wajahnya, memegang kotak giok kecil dan indah di tangannya. Xiao Kuangyun melirik kotak giok itu dan melambaikan tangannya kepada 2 orang di belakangnya, ambillah. Orang di belakangnya segera melangkah maju dan mengambil kotak giok di tangannya dengan ekspresi tanpa ekspresi. Melihat tuan muda dari Sekte Xiao benar-benar menerima hadiahnya, wajah Yu Wenba dipenuhi dengan kegembiraan. Orang lain yang ingin menjalin hubungan dengan Sekte Xiao juga bergabung dan bergegas maju untuk memberikan hadiah yang mereka bawa. Xiao Kuangyun tidak menolak siapapun yang datang, menerima semua perintah, lalu menyipitkan matanya dan berkata dengan santai, kalian semua mundur. Yah, hari ini agak terlambat. Jika ada yang harus kalian lakukan, kita akan membicarakannya besok. Benar, Tuan Xiao pasti kelelahan setelah melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai untuk sampai ke sini. Setelah Tuan Xiao beristirahat, kami akan kembali mengunjunginya besok. Tuan kota situ mengangguk cepat dan berkata. Kerumunan itu bubar. Xiao Yunhai dan tetua kelima dengan hormat memperkenalkan Xiao Kuangyun ke dalam klan Xiao. Xiao Yunhai melangkah maju dan berkata, 4 tamu terhormat dari Sekte Xiao telah melakukan perjalanan jauh dan sudah lelah. Apakah kamu ingin istirahat sebentar dulu? Hunian elegan sudah siap. Tidak perlu, tubuhku tidak sehalus itu. Xiao Kuangyun melirik ke arah klan Xiao, menggerakkan sudut mulutnya, menunjukkan rasa jijik yang tak terselubung, dan kemudian berkata dengan ringan, jika bukan karena kematian penatua Xiao Zeng, aku tidak akan tahu kalau ada tempat seperti itu. Kudengar nenek moyang di sini adalah sampah yang diusir oleh Sekte Xiao kita, tapi betapapun sampahnya mereka, bagaimanapun juga mereka berasal dari Sekte Xiao. Bahkan jika mereka adalah sampah yang tidak diinginkan oleh Sekte Xiao, mereka masih bisa menjadi tuan di tempat seperti ini, setelah bertahun-tahun, tidak apa-apa untuk berkembang seperti ini. Iya, terima kasih atas pujian dari Tuan Xiao. Dihadapkan pada penghinaan dan penghinaan Xiao Kuangyun,
Xiao Yunhai menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih, tidak berani membantahnya sama sekali. Orang mati adalah yang paling penting. Saya datang ke sini secara pribadi untuk memenuhi keinginan terakhir Penatua Xiao Zeng. Tujuannya telah dijelaskan dengan jelas kepada Anda dalam surat. Besok pagi, biarkan semua orang di klan Anda berkumpul di halaman ini, satu persatu. Tidak kurang, saya pribadi akan memilih seseorang untuk dibawa kembali ke Sekte Xiao. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Xiao Kuangyun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah-olah dia mengeluarkan dekret kekaisaran untuk memberkati dunia. Bab 23, ya, besok pagi, semua orang di klan Xiao akan berkumpul di sini untuk memastikan tidak ada yang hilang, Xiao Yunhai segera berjanji. Bagus sekali, waktu kita sangat berharga, kita hanya punya 1 hari besok. Saya tidak ingin ada kecelakaan terjadi. Xiao Kuangyun berkata dengan ringan, lalu memiringkan kepalanya, karena kamu di sini, kamu adalah keturunan dari yang tertinggi Penatua Xiao Zeng yang terhormat. Anda perlu membawa beberapa hadiah. Xiao Ba, tolong beri saya hadiah. Pria yang dikenal sebagai Xiao Ba itu maju selangkah dan meletakkan sebuah kotak kayu di depan Xiao Yunhai tanpa ekspresi. Xiao Yunhai menerimanya dengan tangan gemetar, dengan ekspresi panik di wajahnya, terima kasih. Terima kasih Xiao Zong atas hadiah murah hatimu, aku sangat menghargainya. Benda di dalamnya disebut bubuk tongsuan, yang dapat melembabkan pembuluh darah dalam dan meningkatkan kecepatan perbaikan rantai dalam jangka waktu tertentu. Ini juga memiliki efek perbaikan yang sangat baik pada pembuluh darah misterius yang telah rusak selama ini, berbagai alasan. Bahkan di Sekte Xiao kami, ini adalah ramuan yang cukup bagus. Implikasinya adalah, di Sekte Xiao, semua ramuan bagus, tapi di sini, ramuan itu adalah ramuan tingkat pertama. Ini juga memiliki efek perbaikan yang sangat baik pada pembuluh darah dalam yang telah rusak karena berbagai alasan. Kata-kata ini membuat Xiao Lai, yang selama ini diam, tiba-tiba mengubah ekspresinya, matanya berkedip dengan cahaya aneh, tapi dia segera menghela nafas dalam diam dan ekspresinya menjadi gelap. Xiao Yunhai dengan hati-hati menyimpan kotak kayu itu dan berkata dengan rasa terima kasih di wajahnya, karena itu adalah ramuan dari Sekte Xiao, efeknya pasti di luar imajinasi kita. Klan Xiao benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan besar Tuan Xiao. Lalu, karena Tuan Muda Xiao tidak perlu istirahat, mengapa tidak mengajari seseorang untuk mengajak beberapa dari mereka mengunjungi klan Xiao atau kota Liuyun? Meskipun ini hanya kota kecil, ada beberapa tempat yang mungkin bisa menjadi pilihan, hanya sedikit dari mereka yang menikmati pemandangan di depan mata mereka. Cerah, melihat Xiao Kuangyun tidak menggelengkan kepalanya, Xiao Yunhai segera mengulurkan tangan dan menarik Xiao Yulong. Ini adalah anjing Xiao Yulong. Dia seumuran dengan Tuan Muda Xiao. Bagaimana kalau aku membiarkan anjing itu membawamu berkeliling? Petik 2. Niat Xiao Yunhai sangat jelas, yaitu membiarkan Xiao Yulong mengenal Xiao Kuangyun sebanyak mungkin terlebih dahulu, maka kemungkinan dia dibawa kembali ke Sekte Xiao akan semakin meningkat. Jika dia bisa memenangkan hati Xiao Kuangyun, mungkin aku bisa mendapatkan perawatan Xiao Kuangyun di dalam Sekte Xiao dan menjadi terkenal. Yang mulia, Xiao Yulong, sungguh suatu kehormatan seumur hidup bisa bertemu dengan tamu terhormat dari Sekte Xiao ini. Xiao Yulong melangkah maju dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Xiao Kuangyun melirik ke arah Xiao Yulong dan berkata dengan santai, baiklah, ayo kita ajak kita berkeliling. Setelah lama tinggal di tempat yang besar, alangkah baiknya melihat tempat yang kecil. Kalian semua harus pergi, aku tidak suka dikelilingi oleh terlalu banyak orang, ikuti saya, dan ketika tiba waktunya untuk mencari Anda, saya secara alami akan mencari Anda. Ya, Xiao Yunhai mengangguk dengan cepat dan menjawab, jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu semua orang di sini, Yulong, untuk menjamu beberapa tamu terhormat. Ya, ayah. Xiao Yunhai dan tetua kelima pergi dengan hormat. Orang-orang seperti Sekte Xiao datang lebih lambat dari yang mereka perkirakan, jadi urusannya tentu saja akan ditunda hingga besok. Xiao Yulong berdiri di samping Xiao Kuangyun, dengan pinggang diturunkan, menunjukkan postur yang relatif rendah hati dan senyuman di wajahnya. Tuan Xiao, meskipun kota Liuyun ini kecil, pada dasarnya memiliki semua yang seharusnya dimilikinya. Saya tidak tahu, Tuan Xiao, apakah Anda ingin melihat pemandangan dan makanan yang indah dulu, atau wanita cantik? Melihat senyuman ambigu di wajah Xiao Yulong,
mata Xiao Kuangyun berbinar dan senyuman penuh nafsu muncul di wajahnya. Sebagai seorang pria, menurutmu apa yang harus kita lihat pertama kali? Dari wajahnya yang pucat, bagaimana mungkin Xiao Yulong tidak tahu siapa dia? Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xiao adalah pria sejati pada pandangan pertama. Karena dia pria sejati, tentu saja dia ingin melihat seperti apa pria sejati. Hal yang bisa dilihat, meskipun kota Liuyun kami adalah kota kecil, menara Tianxiang di kota kami terkenal luas. Banyak orang bahkan melakukan perjalanan ratusan mil karena namanya. Ayo pergi ke sana dulu. Nah, kamu benar. Xiao Kuangyun memandang Xiao Yulong dan mengerutkan bibirnya. Ayo pergi. Xiao Yulong menggerakkan langkahnya dan memimpin jalan. Tepat ketika mereka hendak pergi, seorang gadis cantik tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Kuangyun. Sosok gadis itu anggun dan langsing, dilihat dari kejauhan sosoknya anggun tak terlukiskan, di bawah gaun biru langit, samar-samar terlihat kaki rampingnya. Saat dia berjalan perlahan, gaunnya sedikit melayang, sosok indahnya muncul dan menghilang, dan lekuk sempurna di pinggang, dada, dan pinggulnya sungguh indah tak terlukiskan, melepaskan pesona yang tak tertandingi dan sikap arogan yang ada di dunia lain. Mulut Xiao Kuangyun terbuka lebar dan dia diam di sana. Matanya tertuju pada sosok anggun di kejauhan. Dalam keadaan tersesat, dia hampir mengira dia melihat Dewi Luo Shui yang legendaris. Seolah merasakan tatapannya, gadis itu memalingkan wajahnya ke samping, menatapnya dengan dingin, lalu menoleh dan berjalan ke halaman. Dan wajahnya juga menangkap pandangan Xiao Kuangyun sekilas, membuat tubuhnya bergetar, seolah seluruh tulang di tubuhnya melunak. Bahkan setelah Xia Qingyue menghilang dari pandangannya untuk waktu yang lama, dia masih belum sadar. Ketika Xia Qingyue tiba-tiba muncul di waktu yang tidak terduga, jantung Xiao Yulong berdetak kencang, berdoa agar Xiao Kuangyun tidak melihatnya. Namun sayangnya, Xiao Kuangyun melihatnya, dan mengungkapkan rahasia yang dilihat kebanyakan pria untuk pertama kalinya, reaksi ketika dia menunjukkan wajah aslinya. Tidak, itu bahkan lebih berlebihan. Jantungnya tiba-tiba bergerak-gerak. Di kota Liuyun yang kecil ini, bagaimana mungkin wanita Xiao Kuangyun bisa jatuh cinta dengan melarikan diri? Dan begitu Xiao Kuangyun menyukainya, itu juga berarti dia tidak akan pernah bisa mendapatkan Xia Qingyue lagi dalam hidupnya. Tapi segera, dia mengertakkan giginya sedikit, berdiri di samping Xiao Kuangyun, melambaikan tangannya di depannya, dan berbisik, Tuan Xiao. Siapa gadis itu? Siapa itu? Ekspresi Xiao Kuangyun bergejolak, dan suaranya bergetar karena kegembiraan. Di dunia ini, ada wanita cantik. Semua istri dan selirku, semua yang pernah aku mainkan dengan wanita, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan dia, peri, hanya peri. Xiao Kuangyun begitu bersemangat hingga kata-katanya tidak jelas, dan matanya begitu panas hingga hampir terbakar. Xiao Yulong menyesuaikan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, namanya Xia Qingyue. Dia adalah wanita tercantik di kota Liuyun. Dia memang sosok seperti peri. Xia Qingyue, Xia, jadi, dia bukan dari klan Xiao. Ya, Xiao Yulong mengangguk, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan jelas, dia bukan dari klan Xiao kami, dia adalah putri pengusaha terkaya di kota Liuyun kami. Dia baru saja menikah dengan klan Xiao kami 3 hari yang lalu. Itu diberikan kepada Xiao Ce, cucu dari tetua kelima. Apa, menikah? Wajah Xiao Kuangyun menunjukkan kekecewaan, dan kemudian langsung berubah menjadi kecemburuan dan nafsu yang sangat kuat. Dia benar-benar menikah. Dan dia menikahi keluarga Xiao Mu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Peri yang luar biasa, bagaimana bisa orang yang sama akan dijodohkan dengan cucu dari seorang tetua kecil dari keluarga Xiao Mu? Ya, Tuan Xiao benar sekali. Xiao Yulong segera menggema. Hanya naga di antara pria seperti Tuan Xiao yang layak mendapatkan peri seperti itu. Tuan Xiao tidak tahu bahwa pria yang dinikahinya adalah, meskipun dia adalah cucunya dari seorang tetua, dia adalah limbah terbesar dari klan Xiao kita. Pembuluh darahnya yang dalam telah dinonaktifkan sejak dia masih kecil, dan sampai tahun ini, dia hanya berada di alam mendalam dasar tingkat pertama. Dia adalah seorang yang lengkap memalukan bagi klan Xiao kita. Apa? Wajah Xiao Kuangyun menjadi pucat, dan tangannya mulai gemetar. Si cantik seperti itu menikah dengan sampah seperti itu. Ini tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Wanita seperti itu seharusnya menjadi milikku, Xiao Kuangyun. Bagaimana mungkin sampah klan Xiao layak untuknya? Xiao Kuangyun terbakar rasa cemburu,
menggeram, dan berjalan lurus menuju halaman kecil yang baru saja dimasuki Xia Qingyue. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika sebuah suara tua dan tebal terdengar di belakangnya. "Tuan muda, kali ini Master Sekte mengirim Anda keluar juga merupakan semacam pengalaman bagi Anda. Master Sekte secara khusus mengatakan kepada Anda untuk tidak melakukan apapun yang akan mempermalukan Anda, reputasi Sekte. Hal-hal, terutama merampok istri dan anak perempuan orang lain." Xiao Kuangyun berhenti, wajahnya penuh keinginan dan keengganan, tapi dia juga berhenti dengan jujur. Xiao Yulong melirik ke arah lelaki tua bernama Xiao Mosan dengan heran. Sepertinya dia tidak hanya menemani dan melindungi Xiao Kuangyun, tapi juga monitornya. Dia bisa menakuti Xiao Kuangyun hanya dengan 1 kalimat. Dan dilihat dari perkataannya, terlihat jelas bahwa Xiao Kuangyun telah berkali-kali merampok istri dan anak perempuan orang lain. Mata Xiao Yulong berubah dan dia dengan cepat mengejar Xiao Kuangyun dan berbisik, "Tuan Xiao, baiklah, jika kamu menyukai Xia Qingyue, kamu tidak perlu menggunakan kekerasan. Ada banyak cara. Metode apa?" Xiao Kuangyun menoleh dan menatapnya dengan mata terbakar. Xiao Yulong segera mendekat ke telinganya dan berbisik padanya dengan cepat. Ketika dia selesai berbicara, mata Xiao Kuangyun tiba-tiba berbinar, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman penuh nafsu. "Ini juga berita yang baru saja kudapat. Aku belum memberitahu siapapun tentang hal itu. Aku tidak pernah menyangka bisa membantu Tuan Xiao. Itu benar-benar yang terbaik." Melihat senyum jelek dan cabul Xiao Kuangyun, Xiao Yulong merasa sedih, tapi dengan senyuman di wajahnya. Sangat bagus, Xiao Kuangyun mengangguk pelan. Tampaknya Tuan Muda Xiao sangat menyukai wanita cantik. Faktanya, di klan Xiao kami, Xia Qingyue bukan satu-satunya wanita cantik. Xiao Yulong berkata dengan suara rendah, penatua kelima Xiao Lai memiliki seorang putri. Tahun ini dia baru berusia 15 tahun, tapi dia sudah sangat cantik, tidak lebih buruk dari Xia Qingyue. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Xiao tertarik. Hampir sama dengan peri tadi. Mata Xiao Kuangyun tiba-tiba melebar, mengeluarkan cahaya seperti serigala. Begitu dia melihat matanya, Xiao Yulong tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia mendekati Xiao Kuangyun dan berbisik, "Jika Tuan Xiao tertarik, ini lebih mudah dilakukan, dan metodenya lebih sederhana. Yang Anda perlukan hanyalah adalah..." Xiao Yulong mendekat ke telinga Xiao Kuangyun dan berbisik lagi, "Hahaha. Hahaha." Xiao Kuangyun tertawa liar, dan cahaya nafsu di matanya menjadi lebih kuat. "Setelah aku kembali, aku harus berterima kasih kepada ayahku karena mengizinkanku bertemu dengan 2 wanita cantik sekaligus. Aku benar saja, aku tidak berlari sejauh ini dengan sia-sia." Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yulong dan mengangguk perlahan, "Namamu Xiao Yulong, kan?" "Ya, saya Xiao Yulong." Xiao Yulong tampak bersemangat, seolah merupakan suatu kehormatan besar bagi Xiao Kuangyun untuk mengingat namanya. "Kamu adalah orang yang sangat baik. Jika kedua hal ini tercapai, kamu dapat tinggal bersamaku setelah kembali ke Sekte Xiao." Xiao Kuangyun menyipitkan matanya dan berkata, "Ah!" Seluruh tubuh Xiao Yulong bergetar dan matanya membelalak kegirangan. Setelah bereaksi, dia berlutut di depan Xiao Kuangyun dengan suara pop dan bersujud dengan berat. "Yulong berterima kasih kepada Tuan Xiao atas kebaikanmu. Jika kamu bisa ikuti aku, di sisi Tuan Xiao, Yulong harus setia dan melayani Tuan Xiao dengan sepenuh hati." Hasil ini membuat jantung Xiao Yulong berdebar kencang karena terkejut. Dibawa ke Sekte Xiao adalah kebahagiaan yang luar biasa karena bisa mencapai langit dalam 1 langkah. Mampu mengikuti putra Master Sekte adalah konsep yang sama sekali berbeda, sesuatu yang tidak pernah berani dipikirkan Xiao Yulong sebelumnya. Bab 24, Xiao Lai awalnya mempunyai ekspektasi yang besar terhadap orang-orang dari Sekte Xiao. Putra dari pemimpin Sekte Xiao pastilah sosok seperti naga di langit. Tapi ketika saya melihatnya, saya kecewa. Dia tidak melihat aura, sikap, dan arogansi pantas yang seharusnya dimiliki oleh keturunan langsung dari sebuah sekte besar. Sebaliknya, dia hanya melihat arogansi dan kejahatan yang tidak nyaman di matanya. Dia tampak seperti pesolek yang tumbuh di dunia yang penuh dengan kekacauan, memanjakan dan menyanjung. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa lega. Lagi pula, tidak mungkin bagi Sekte Xiao untuk memperhatikan klan Xiao kecil ini. Jadi bagaimana mereka bisa benar-benar mengirimkan peluang besar ke sini?
Status putra pemimpin sekte hanya secara dangkal menunjukkan betapa pentingnya dia membayar kepada mendiang Xiao Zeng. Ayah, aku baru saja mendengar mereka mengatakan bahwa ayah dan ketua sekte pergi jauh untuk menemui orang-orang sekte Xiao, dan ayah kembali begitu cepat. Xiao Lingqi kebetulan datang untuk mengantarkan makanan Xiao Lai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, yang apakah orang-orang dari sekte Xiao sudah ada di sini. Seperti apa penampilan mereka? Apakah aura mereka sangat menakutkan? Kata-kata Xiao Lingqi mengingatkannya pada lelaki tua yang mengikuti Xiao Kuangyun, dan dia mengangguk orang-orang dari sekte Xiao tentu saja tidak terduga. Namun, Xier, selama beberapa hari ini ketika orang-orang dari sekte Xiao ada di sini, kamu harus mencobanya yang terbaik. Jangan bersentuhan dengan mereka. Pemuda yang memimpin bukanlah orang yang baik. Hindari jika Anda bisa. Xiao Lingqi berkedip kebingungan, lalu mengangguk lembut, aku tahu, ayah, sebenarnya aku sedikit takut pada mereka. Lagi pula, mereka berasal dari sekte Xiao, jadi mereka pasti super. Sangat hebat, bahkan jika kamu penasaran, cobalah untuk tidak mendekati mereka. Xiao Lai memperingatkan lagi, menarik napas, dan berjalan ke halaman dengan berat hati. Ayah, apakah kamu terlihat khawatir? Apakah sesuatu yang istimewa telah terjadi? Xiao Lingqi dapat melihat sekilas bahwa Xiao Lai mengkhawatirkan ayahnya, Noruan Fei, dan bertanya dengan gugup. Xiao Lai terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Setelah terdiam sejenak, dia berpikir jika dia tidak mengatakannya, putri yang lembut ini mungkin tidak akan merasa nyaman sepanjang hari, jadi dia hanya bisa berkata perlahan, Xiao Sekte ketika orang-orang datang ke sini, mereka membawa hadiah yang disebut bubuk tongsuan. Saya mendengar bahwa Xiao Kuangyun mengatakan bahwa bubuk tongsuan ini memiliki efek perbaikan yang sangat baik pada pembuluh darah dalam yang rusak. Jadi, bisakah pembuluh darah dalam yang rusak diperbaiki? Benarkah? Sebelum Xiao Lai selesai berbicara, Xiao Lingqi berseru penuh semangat, dan kedua tangan kecilnya mengepal sudut bajunya. Memperbaiki pembuluh darah dalam Xiao Ce selalu menjadi keinginan terbesarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia dan Xiao Lai telah bekerja keras untuk menemukan berbagai metode yang mungkin. Kata-kata Xiao Lai bagaikan suara surga baginya. Efek ramuan Xiao Sekte sama sekali tidak sebanding dengan ramuan biasa. Mungkin ramuan itu benar-benar bisa menghasilkan keajaiban. Setelah mengatakan ini, ekspresi Xiao Lai perlahan meredup. Hanya saja efek terpenting dari bubuk tongsuan adalah untuk jangka waktu tertentu. Mempercepat latihan suan di dalam. Sekarang, Master Sekte dan yang lainnya menganggap bubuk tongsuan ini sebagai harta karun, dan jika mereka diizinkan menggunakan bubuk tongsuan pada CR, siapa tidak berharga di mata mereka, harapannya sangat tipis. Ekspresi Xiao Lingqi membeku. Kata-kata Xiao Lai seperti baskom berisi air dingin yang menghapus semua kegembiraannya. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas, tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita harus memenangkan tongsuan powder. Xiao Lingqi, C adalah bukannya sia-sia, dialah yang paling membutuhkan bubuk tongsuan. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Melihat ekspresi putrinya, Xiao Lai menghela nafas panjang. Tapi dalam hati saya tahu betul betapa kecilnya harapan untuk menang atas Tongsuan San, atau dengan kata lain, itu tidak mungkin. Malam tiba, saya bertemu Xiao Kuangyun dari Xiao Sekte hari ini. Ruangan itu remang-remang karena cahaya lilin. Xia Qingyue duduk di samping tempat tidur dan berbicara dengan tenang. Orang macam apa dia? Xiao Ce menguap dan bertanya dengan santai, terlihat tidak peduli. Seseorang mengharumkan namanya, memikirkan cara Xiao Kuangyun memandangnya, Xia Qingyue sedikit mengernyit, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Majikannya memberitahunya bahwa di antara 4 putra pemimpin Sekte Xiao, 3 lainnya dapat dianggap sebagai naga di antara manusia. Hanya putra keempat ini yang benar-benar idiot, tetapi dialah yang paling disukai oleh pemimpinnya. Mungkin itu karena ia adalah anak bungsu dan satu-satunya anak laki-laki yang lahir dari istri utama. Itu normal, siapapun yang dikirim oleh Sekte Xiao ke tempat ini akan tahu siapa mereka hanya dengan memikirkannya. Tapi itu tidak akan menghalangiku. Paling-paling, aku bisa mengikutinya untuk formalitas besok. Xiao Ce mengangkat bahu, dia mengangkat bahunya dan berkata,
lalu tiba-tiba alisnya bergerak, wajahnya menjadi sedikit serius, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Istri King Yue, kamu bilang kamu melihatnya. Jadi, apakah dia juga melihatmu?" "Apa?" Xia Tiyue melihat ke samping. Xiao Ce mengangkat tangannya dan menepuk dagunya, dan tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah pria dengan reputasi yang sangat buruk. Pria seperti ini, Fiu, istri King Yue, jika tebakanku benar, tuanmu seharusnya menjadi di kota Liuyun. Apakah dekat? Bagaimana kamu tahu?" Jejak keterkejutan melintas di wajah Xia Tiyue. Xiao Ce tidak menjelaskan, tapi berkata dengan serius, "Kalau begitu, cari cara untuk menghubungi tuanmu dan minta dia datang ke tempat ini besok." Setelah memikirkannya, ekspresinya menjadi santai lagi, "Karena kamu jika masternya ada di dekat sini, mungkin itu bukan masalah besar. Tidurlah." Xia Tiyue sedikit mengangkat alis tipisnya dan berpikir dengan hati-hati sejenak. Kemudian dia memikirkan tentang cara Xiao Kuangyun memandangnya di sore hari, dan akhirnya mengerti arti kata-kata Xiao Ce. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk mencubit pinggangnya, catatan transmisi berbentuk S. Melihat Xiao Ce menata selimut yang terbentang di sudut, matanya sedikit berayun dan bibirnya bergerak beberapa kali sebelum akhirnya dia berkata, "Tidurlah dan tidurlah." "Ah!" Xiao Ce berbalik, melebarkan matanya dan berkata, "Istri King Yue, apa yang kamu katakan?" Xia King Yue memalingkan wajahnya, tidak membiarkan dia melihat ekspresinya saat ini, dan berkata dengan dingin, "Lupakan saja jika kamu tidak mendengarnya." "Aku mendengarnya, bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya?" Xiao Ce mengangguk cepat seperti ayam mematuk nasi, membuang selimut di tangannya, dengan cepat melompat ke tempat tidur, dan memandang Xia King Yue sambil tersenyum, "Istri King Yue, hari ini apakah kamu akan tidur di dalam atau di luar pada malam hari?" Petik 2. Xia King Yue tidak berkata apa-apa, dan dengan lambaian tangannya yang bersalju, dia mematikan semua lilin merah dalam sekejap. Ruangan tiba-tiba menjadi gelap, dan diam-diam dia menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Xiao Ce ke dalam, menarik selimut, menutupi mereka berdua, berbaring membelakangi Xiao Ce, dan berkata dengan dingin suara, "Jangan dipikir-pikir. Terlalu banyak, aku hanya ingin kamu membantuku merawat tubuhku pada jam 3 pagi. Kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun yang tidak seharusnya kamu lakukan. Jika tidak, aku akan melakukannya. Jangan biarkan kamu tidur di tempat tidur lagi." "Aku patuh, istriku sayang." Xiao Ce menarik selimutnya, mengendus aroma tubuh gadis itu, dan berkata dengan gembira. Sekarang dia dipanggil istri oleh Xiao Ce puluhan kali sehari dari awal kejengkelannya, kini tidak hanya terdengar sangat alami, tapi juga memberinya perasaan, "Aku adalah istrinya," yang tak terlukiskan. Perubahan halus ini membuatnya panik dan semakin bingung. Ia memejamkan mata dan berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu suasana hatinya. Tak butuh waktu lama ia pun tertidur dengan damai. Tanpa disadari waktu telah mencapai pukul 3 pagi, yang merupakan masa paling gelap sebelum fajar, seluruh klan Xiao sunyi, dan hanya sesekali dengungan nyamuk yang terdengar. Dalam kegelapan, suara mencicit datang dari halaman Xiao Lingqi. Pintu yang tertutup perlahan terbuka dengan suara tersebut, dan sosok hitam mungil perlahan muncul keluar. Setelah melihat sekeliling sebentar, dengan cepat bergegas keluar. Sebelum tubuh bayangan hitam itu melangkah keluar dari pintu, bayangan abu-abu tinggi tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di hadapannya. Seruan seorang gadis terdengar, diikuti dengan suara serius yang berusaha menahan, "Sier, jadi terlambat, mau kemana?" "Ah, tua, ayah." Bayangan hitam yang terkejut itu menurunkan syal di wajahnya, memperlihatkan wajah menawan seorang gadis, tidak lain adalah Xiao Lingqi. Melihat Xiao Lai yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dia panik sejenak, Aku. Aduh, Xiao Lai menghela nafas panjang dan berbisik, "Sier, kamu akan mencuri tongsuan powder, kan?" Aku. Xiao Lingqi menunduk dan tergagap. "Kamu adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin aku masih tidak mengerti apa yang kamu pikirkan?" Xiao Ce menghela nafas lagi dan menepuk bahu putrinya, "Ketika kamu meninggalkanku di sore hari, aku merasa ada yang salah dengan penampilanmu, di matamu, jadi aku tidak khawatir datang ke sini untuk berjaga." "Benar saja, kamu punya niat mencuri bubuk tongsuan. Sier, kamu benar-benar main-main. Tahukah kamu betapa berbahayanya ini?"
Bubuk Tongsuan itu tidak biasa. Ini adalah hadiah dari Sekte Xiao. Jika keberadaanmu diketahui, itu akan menimbulkan masalah pada Sekte Xiao. Kemudian 4 orang dari Sekte Xiao akan menghukummu. Jangan bicara tentang aku. Di kota Liuyun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sama sekali. Xiao Lingqi menunduk dan menggigit bibirnya. Aku tahu semua ini. Tapi, Xiao Che sangat menyedihkan. Dia jelas sangat baik, tapi dia selalu ditertawakan dan dipandang rendah oleh orang lain. Diperlakukan sebagai sampah oleh semua orang. Jika dia bisa memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam, maka dia tidak akan lagi ditertawakan dan tidak akan lebih buruk dari orang lain. Xiao Lai membuka mulutnya, dan ekspresi sedih melintas di wajahnya. Aku sering bertanya-tanya mengapa Xiao Che yang kehilangan pembuluh darahnya dan bukan aku. Dunia ini sangat tidak adil baginya, ayah, tahukah kamu? Setiap kali aku melihat Xiao Che ditertawakan, betapa sedihnya hatiku ketika dia berpura-pura tidak peduli dan menghiburku. Jika pembuluh darahnya yang dalam bisa diperbaiki, aku akan menjadi pencuri. Bahkan jika aku dihukum mati, aku tetap akan 100% bersedia. Saat dia berbicara, mata Xiao Lingqi berkaca-kaca. Dia menutupi pipinya dengan tangannya dan akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Wajah Xiao Lai tergerak dengan kasar, dan melihat putrinya yang menangis, dia juga merasa sedih di hatinya. Dia menghibur dengan lembut, "Sier, aku tahu kamu sepenuh hati untuk CR, tapi terlepas dari konsekuensi dari apa yang kamu lakukan, Xiao Yunhai tidak memberikan kotak bubuk Tongsuan kepada siapapun setelah dia mendapatkannya. Dia seharusnya memberikannya, menyimpannya bersamanya. Dengan kemampuanmu, bagaimana mungkin kamu bisa mencuri sesuatu dari Xiao Yunhai? Patuh dan kembali tidur. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan solusi mengenai bubuk Tongsuan. Meskipun aku belum berjuang untuk apapun selama bertahun-tahun ini, di sini klan Xiao akhirnya masih memiliki hak tertentu untuk berbicara. Bukanlah sia-sia memenangkan Tongsuan Powder. Hal-hal bodoh seperti itu tidak bisa lagi dilakukan di masa depan. Jika terjadi sesuatu padamu, siapa yang akan menjagamu di masa depan? Dan melindungi CR." Kata-kata terakhir Xiao Lai dengan ringan menyentuh hati lembut Xiao Lingqi, menyebabkan dia tiba-tiba merasa takut. Ya, apa yang harus dilakukan Xiao Che jika aku tidak berhasil dan tertangkap serta dihukum berat? Aku tahu. Xiao Lingqi melepas pakaian hitam di tubuhnya, melemparkannya ke samping, menyeka air mata di wajahnya, dan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, "Ayah, maafkan aku melakukan sesuatu yang bodoh lagi yang membuatmu khawatir. Aku akan pergi tidur sekarang dan tidak pernah melakukan ini lagi. Ayah, tolong cepat kembali dan istirahat. Aku berjanji tidak akan mencuri bubuk Tongsuan lagi." "Haha, patuhi saja." Xiao Lai mengangguk dan tersenyum lembut. Namun sebelum pergi, dia masih dengan cemas mengambil pakaian hitam di tanah dan membawanya pergi. Bab 25. Hari ini bisa dikatakan sebagai hari tersibuk dalam sejarah klan Xiao. Pagi-pagi sekali, gerbang klan Xiao dikelilingi oleh kerumunan orang. Semua keluarga kuat di kota Liuyun dapat dilihat di sini, dan pada dasarnya merekalah yang bertanggung jawab. Meski ada banyak orang, namun tidak ada yang berani mengeluarkan suara keras. Mereka semua berbisik sepelan mungkin, karena takut mengganggu orang-orang penting di klan Xiao. Aku sudah lama mendengar bahwa nenek moyang klan Xiao berasal dari Sekte Xiao. Ternyata ini benar, klan Xiao akan menjadi sangat sukses sekarang, dan kita harus menjaga hubungan kita dengan klan Xiao dengan baik di masa depan. Untungnya, aku belum pernah menyinggung klan Xiao sebelumnya, kalau tidak aku akan kesulitan tidur dan makan. "Mutua, kenapa kamu ada di sini juga?" "Ya, semua orang bergegas untuk datang, dan mau tak mau aku datang. Mereka di sini untuk menjalin hubungan, dan aku hanya berjaga-jaga. Kalau tidak, jika leluhur kecil dari klan Xiao bertanya dan menghitung. Ada begitu banyak hal besar keluarga di kota Liuyun, dan kemudian mereka mengetahui bahwa tidak ada seorang pun dari keluargamu saya yang datang untuk mencari masalah atau semacamnya, maka seluruh keluarga kami harus berjalan-jalan tanpa makanan. Pintu klan Xiao selalu tertutup, dan mereka semua menunggu dengan hati-hati, tidak ada yang berani pergi. Penantiannya sampai jam 9 pagi. Sebelum fajar, sebuah platform tinggi didirikan di ruang terbuka di tengah klan Xiao, dan meja, kursi, dan berbagai peralatan dipindahkan. Pada jam 8 pagi, klan Xiao mengeluarkan perintah pertemuan darurat cepat. Tiba-tiba, klan Xiao dipenuhi orang. Semua orang segera bergegas ke tempat berkumpul.
dalam waktu kurang dari seperempat jam, seluruh klan Xiao, pria, wanita, tua dan muda, berkumpul di lokasi tertentu, satu persatu. Hari ini akan menjadi hari terpenting bagi klan Xiao. Mereka semua tahu betul apa yang akan terjadi, dan kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Bahkan beberapa orang dengan bakat rata-rata masih mengharapkan kemungkinan disukai oleh orang-orang dari Sekte Xiao. Xiao Ce pada dasarnya adalah orang terakhir yang tiba. Ketika dia berjalan perlahan sambil memegang tangan Xia Tiyue, dia langsung menjadi fokus semua orang di ruangan itu. Tentu saja, jika dia adalah satu-satunya, dia mungkin akan bersedia untuk melakukannya. Lihatlah dia lagi. Dia bahkan tidak memperhatikannya, kuncinya ada pada Xia Qingyue di sampingnya. Dengan sosok yang anggun dan wajah yang memukau, orang-orang seakan melihat peri Bibo yang tak tertandingi perlahan berjalan ke arah mereka. Terutama para pemuda itu, matanya semua menjadi kusam, jantungnya berdebar kencang, bahkan ada yang meneteskan air liur dari sudut mulutnya tanpa mereka sadari. Di sisi lain, Xiao Ce di sampingnya, wajahnya agak pucat, kelopak matanya terkulai, matanya kusam, dan langkahnya lemah. Setelah berjalan hanya beberapa lusin langkah, dia menguap 3 kali berturut-turut, terlihat seperti dia mengantuk dan terlalu banyak berhubungan S3 kilodetik. Hubungan seksual yang berlebihan. Tiba-tiba memikirkan hal ini dan melihat tangan yang dipegang oleh dia dan Xia Qingyue, banyak orang mengatupkan gigi dan gemetar, mata mereka memancarkan keengganan dan kecemburuan yang dalam. Memikirkan negara yang begitu indah dan indah, Dewi yang mereka impikan sebenarnya terbebani oleh sampah yang tidak mereka benci setiap hari, dan dada mereka hampir meledak karena amarah dan kecemburuan. Penampilan Xiao Ce yang setengah tertidur dan kelelahan bukanlah sebuah akting, tapi tentu saja itu bukan karena hubungan seksual yang berlebihan. Dia bangun jam 3 pagi untuk memberikan pengobatan akupuntur kepada Xia Qingyue. Dia hampir mati karena kelelahan. Dia bangun lagi pagi-pagi sekali. Aneh kalau dia energi, sedangkan untuk berpegangan tangan, itu jelas bukan inisiatif Xia Qingyue. Namun ketika dia berjalan mendekat, Xiao Ce tiba-tiba meraihnya. Di hadapan semua orang, Xia Tiyue tidak bisa melepaskan diri begitu saja. Selain itu, dia sudah terbiasa dipegang oleh tangannya dalam beberapa hari terakhir, jadi dia tidak punya pilihan, tapi untuk membiarkannya pergi. Semuanya baik-baik saja di klan Xiao, kecuali sampah yang tidak diperlukan dan menarik perhatian ini. Ketika Xiao Ce berjalan melewati seorang pemuda, sebuah suara sarkastik yang cukup keras untuk dia dengar dengan jelas datang dari sisinya. Xiao Ce menoleh sedikit dan melihat Xiao Chengzi, cucu tertua dari penatua ketiga Xiao Ze, melihat ke samping ke depan, dengan sedikit ejekan yang tidak terselubung di sudut mulutnya, dan jelas berusaha menyembunyikan rasa cemburu di wajahnya. Dia mengatakan ini ke depan, tetapi bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia sedang mengejek Xiao Ce. Untuk sesaat, tawa terdengar di mana-mana, dan semua murid muda memandang Xiao Ce dengan mata bercanda. Saudara Chengzi, apakah kamu baru saja berbicara denganku? Xiao Ce berhenti sejenak dan bertanya pada Xiao Chengzi, dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Oh, saudara Xiao Ce, kamu salah paham. Aku baru saja berbicara dengan pecundang. Jika saudara Xiao Ce menanyakan hal ini, apakah menurutmu dia pecundang? Xiao Chengzi berbalik dan berkata sambil tersenyum. Ketika matanya menyentuh wajah cantik bersalju Xia Qingyue, matanya dipenuhi dengan antusiasme yang tak dapat disembunyikan. Oh, itu dia. Xiao Ce mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan kemudian meraih tangan Xia Qingyue. Jadi ini bukan tentang aku. Qingyue, istriku, ayo kita kembali ke tempat kita secepatnya. Cek, melihat seekor katak malang yang hanya bermimpi makan daging angsa, aku lebih suka menjadi pecundang yang tidur dengan angsa setiap hari. Istri Qingyue, bagaimana menurutmu? Apa katamu? Xiao Chengzi tiba-tiba berbalik dengan ekspresi muram di wajahnya. Xiao Ce berhenti dan menatapnya dengan heran. Saudara Chengzi, ada apa denganmu? Apa yang baru saja aku katakan adalah katak, bagaimana kamu bisa bereaksi aneh seperti itu? Mungkinkah itu yang aku dan Chengzi katakan? Apakah katak itu mempunyai asal-usul yang khusus? Kamu, Xiao Chengzi sangat marah, bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Qingyue, ayo cepat pergi. Bahkan katak pun bisa menggigit saat mereka cemas. Jika kamu digigit oleh hal seperti itu, kamu akan sakit sampai mati.
kata Xiao Che sambil menarik Xia King Yue menjauh. Menjauhlah. Otot wajah Xiao Chengzi bergerak-gerak, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah di tempat. CR, King Yue, kemarilah. Di antara kerumunan, Xiao Che segera melihat Xiao Lai melambai padanya, dan Xiao Lingqi juga berada di samping Xiao Lai. Dia dan Xia Yue berjalan dengan cepat. Xia King Yue menjalani beberapa kali perawatan akupuntur oleh Xiao Che, dan kondisi fisik serta kulitnya telah mengalami perubahan besar. Belum lagi kondisi fisiknya, kulitnya menjadi lebih halus, kemerahan dan bercahaya. Namun, di mata Xiao Lai, perubahan warna kulit ini adalah pemahaman yang berbeda. Melihat keadaan Xiao Che yang jelas-jelas lemah dan layu, Xiao Lai merendahkan suaranya, dan berkata sambil tersenyum, "CR, kamu masih terlalu muda. Kamu masih anak setengah dewasa, dan tubuhmu masih dalam masa pertumbuhan. Kamu harus berusaha menahan diri sebanyak mungkin dalam urusan antara pria dan wanita, jika tidak itu akan sangat berbahaya bagi tubuh." Oke, Xiao Che tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Ini, aku tahu, aku akan ditahan, dimoderasi." Sambil mengerang kesakitan, tangan kecil yang dipegangnya tiba-tiba menusuk punggung tangannya dengan kukunya. Xia King Yue memalingkan wajahnya, dan samar-samar dia bisa melihat sedikit warna merah jambu menyebar perlahan di pipinya. Ya, dia benar-benar tersipu. Saat Xiao Che hendak menjelaskan dengan suara rendah, dia tiba-tiba memamerkan giginya lagi, tapi tangan kecil Xiao Lingqi mencubit lengan kirinya dengan kuat. "Bibi kecil, kenapa kamu mencubitku?" Xiao Che menatap Xiao Lingqi dan berkata dengan wajah sedih. Xiao Lingqi mengangkat bibirnya dan berbalik, dengan marah mengabaikannya. "Tuan Xiao ada di sini." Saat ini, teriakan keras datang dari depan. Kerumunan terdiam seketika, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sumber suara, ingin melihat sekilas orang-orang dari Sekte Xiao. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian mewah dan dengan ekspresi arogan berjalan menuju sisi ini dikelilingi oleh kerumunan. Xiao Mosan tetap di belakangnya, sementara Xiao Yunhai secara pribadi memimpin jalan. Tidak peduli bagaimana penampilan atau isyaratnya, dia penuh hormat, tapi ada sedikit kelalaian. Di bawah bimbingan Xiao Yunhai, Xiao Kuangyun berjalan ke platform tinggi dan duduk di kursi Grandmaster di tengah. Dia melirik orang-orang di keluarga Xiao di bawah, tampak sombong seperti seorang kaisar yang memandang rendah semua orang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk ke Xiao Yunhai, menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk memulai. Apakah ini jagoan besar dari Sekte Xiao? Setidaknya, penampilannya agak terlalu sederhana. Bukankah seharusnya gen dari sekte besar sangat kuat? Mungkinkah dia bukan anak kandungnya? Xiao Che ada di sana, gumamnya. 100 dari mereka digabungkan tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Che. Xiao Lingqi juga setuju. Begitu dia selesai berbicara, dia teringat bahwa dia sedang marah padanya, jadi dia segera berkata, dan berbalik untuk mengabaikannya. "Sier, jangan bicara omong kosong," bisik Xiao Lai. Xiao Che menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. "Apakah semua orang dari klan Xiao ada di sini?" Xiao Kuangyun menyipitkan matanya dan berbicara perlahan, suaranya lemah. Namun matanya bergerak cepat, mencari sosok peri yang dilihatnya kemarin di tengah kerumunan, serta gadis yang menurut Xiao Yulong tidak jauh lebih buruk dari peri itu. "Sudah dikonfirmasi, mereka semua ada di sini. Tidak ada yang hilang," kata Xiao Yunhai dengan wajah serius. "Bagus sekali." Xiao Kuangyun mengangguk, lalu melirik ke arah pintu. Siapa orang yang berdiri di luar pintu? Kembali ke Tuan Xiao, mereka semua adalah keluarga kuat di kota Liuyun. Mereka berkumpul di sini pagi ini, berharap bisa melihat sekilas Tuan Xiao. Xiao Yunhai mencondongkan tubuh ke depan dan menjawab, "Benar." Xiao Kuangyun mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Karena mereka adalah tamu, kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu di luar seperti ini, jadi biarkan mereka semua masuk." Apa yang terjadi hari ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Xiao. Ada baiknya juga jika orang luar hadir untuk menyaksikan, sehingga tidak ada yang menuduh saya bias. Xiao Yunhai dengan cepat menyanjungnya dan berkata, "Tuan muda Xiao memang putra dari Tuan Sekte Xiao. Dia memiliki hati yang begitu besar di usia yang begitu muda, yang benar-benar membuat kekaguman kami menjadi malu. Xiao De, pergi dan undang para tamu di dalam." Pintu terbuka,
dan orang-orang berkuasa yang mengendalikan urusan kota Liuyun berjalan masuk dengan tertib dengan pandangan terkendali. Setiap orang datang dengan hadiah besar. Di antara orang-orang ini, Xiao Ce juga melihat Xia Hongyi, ayah Xia Qingyue. Bagus sekali, kalau begitu kita bisa mulai sekarang. Xiao Kuangyun menegakkan pinggangnya yang bersandar di kursi, akhirnya mengambil posisi duduk normal, menunduk, dan berkata dengan ringan, "Namaku Xiao Kuangyun, dari Sekte Xiao. Kamu harus tahu nama Sekte Xiao dengan sangat baik. Di Kekaisaran Angin Biru ini, tidak ada yang tidak bisa diputuskan oleh Sekte Xiao. Dan kamu juga harus merasa terhormat, karena meskipun kamu sedikit lemah, kamu dapat dianggap sebagai yang pertama dari Sekte Xiao." Denyut nadi, nenek moyangmu dari klan Xiao adalah putra dari seorang tetua dari Sekte Xiao kami. Hanya saja meskipun leluhurmu adalah putra dari seorang tetua, dia terlahir dengan seorang pembantu. Statusnya hanya rendah, dan statusnya rendah, bakat untuk kekuatan yang mendalam terlalu besar. Sampah. Dan sampah tidak layak untuk tinggal di Sekte Xiao. Nenek moyangmu diusir ke tempat ini oleh tetua itu, dan kamu, klan Xiao, lahir. Kata-kata Xiao Kuangyun sangat kasar, dan dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap seluruh klan Xiao, dan bahkan leluhur klan Xiao. Beberapa orang di klan Xiao diam-diam mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini, tetapi tidak ada yang berani tersinggung. Bersambung.